Update gempa Haiti, total korban tewas mencapai 1.297 jiwa. Korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,2 di Haiti terus bertambah hingga Senin 16 Agustus. Korban tercatat naik menjadi 1.297. Selain korban jiwa, gempa hari Sabtu 14 Agustus itu telah mengubah ribuan bangunan menjadi puing-puing dan membuat upaya penyelamatan diwarnai kepanikan menjelang potensi banjir dari badai yang mendekat dan juga menyebabkan sedikitnya 5.700 orang terluka di negara Karibia itu, dengan ribuan lainnya mengungsi dari rumah mereka yang hancur atau rusak. Korban selamat di beberapa daerah terpaksa menunggu di tempat terbuka di tengah panas yang menyengat untuk mendapatkan bantuan dari rumah sakit yang kelebihan beban. AP melaporkan kehancuran yang telah terjadi diperkirakan bisa segera memburuk dengan datangnya Tropical Depression Grace yang diperkirakan akan mencapai Haiti pada Senin malam 16 Agustus waktu setempat. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat memperingatkan bahwa meskipun Grace telah melemah akibat kekuatan badai tropis pada hari Minggu, badai itu masih menjadi ancaman untuk membawa hujan lebat, banjir, dan tanah longsor. Gempa bumi melanda bagian barat daya negara termiskin di belahan bumi ini, hampir meratakan beberapa kota dan memicu tanah longsor yang menghambat upaya penyelamatan di negara yang sudah berjuang dengan pandemi virus corona, pembunuhan presiden, dan gelombang kekerasan geng. Pusat gempa berada sekitar 125 km sebelah barat ibu kota Port-au-Prince, kata Survei Geologi Amerika Serikat, dan gempa susulan terus mengguncang daerah itu pada Minggu 15 Agustus. Timur Tengah panas, milisi Lebanon janji terus bombardir Israel. Keadaan di Timur Tengah kembali memanas, kali ini datang dari ketegangan militer antara Israel dan kelompok milisi di Lebanon. Tercatat kedua pihak sudah menembakkan roketnya setelah Israel pada pertama kali memulai serangan ini pada Kamis lalu. Dalam membalas serangan Israel baru-baru ini, Kepala Gerakan Milisi Lebanon Hassan Nasrullah menjanjikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara yang dilancarkan negara Yahudi itu. Kami ingin memberitahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan, meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional. Karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, kata Nasrullah pada hari Sabtu 7 Agustus dalam pidato yang disiarkan televisi. Nasrullah menggambarkan serangan udara akhir-akhir ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya dan sedang menuju langkah peperangan. Akan tetapi mengatakan milisi Lebanon tidak menginginkan perang. Kami tidak mencari perang dan kami tidak ingin menuju perang, tetapi kami siap untuk itu. Milisi Lebanon mengatakan telah menargetkan area terbuka di dekat pasukan Israel sebagai balasan serangan udara Israel. Puluhan roket ditembakkan di perbatasan Sheba Farm yang disengketakan. Israel mencatat sistem pertahanannya di Iron Dome telah mencegat 10 dari 19 roket dengan 6 jatuh di area terbuka dan 3 mendarat di Lebanon bagian selatan. Sementara itu, pasukan sementara PBB di Lebanon mengatakan situasi saat ini sangat serius. Pasukan meminta semua pihak menghentikan serangan. Hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban atau kerusakan serius. Namun peristiwa ini mengguncang kondisi yang relatif tenang di antara kedua belah pihak sejak 2006. Demikian artikel ini dilansir dari Al Jazeera. Kejadian ini terjadi di tengah makin panasnya hubungan Israel dan Iran yang merupakan penyokong utama milisi Lebanon. Hal ini terjadi akibat serangan drone ke kapal tanker yang dikelola Israel di Teluk pekan lalu yang menewaskan seorang warga Inggris dan seorang Rumania. Israel menuduh Iran, namun Teheran menyangkalnya.
Meluncur dari Gaza, balon api picu 4 kebakaran lahan Israel. Balon api yang diluncurkan dari jalur Gaza, Palestina pada Jumat 6 Agustus menyebabkan 4 kebakaran lahan di wilayah Eshkol, Israel. Dikutip dari AFP, balon tersebut merupakan perangkat yang dimaksudkan untuk membakar lahan pertanian di sekitar kantong Palestina yang diblokade Israel. Terakhir kali serangan sejenis terjadi pada 25 Juli dan memicu kebakaran hutan di wilayah yang sama. Tentara Israel pada saat itu membalas dengan serangan udara terhadap sasaran gerakan Islam Hamas yang menguasai daerah kantong Palestina tersebut. Departemen Pemadam Kebakaran Israel tidak segera memberikan perincian tentang kobaran api pada Jumat 6 Agustus, hanya mengatakan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkannya. Laporan media Israel mengatakan kebakaran terjadi di hutan di wilayah Eshkol. Peluncuran balon itu terjadi setelah Hizbullah Lebanon, sekutu milisi Palestina, menembakkan roket ke Israel yang kemudian memicu serangan balasan Zionis. Rangkaian insiden itu terjadi usai gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina sejak 11 hari konflik mematikan pada Mei. Dalam membalas serangan Israel baru-baru ini, Kepala Gerakan Milisi Lebanon Hasan Nasrullah menjanjikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara yang dilancarkan negara Yahudi itu. Kami ingin memberitahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan, meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional. Karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, kata Nasrullah pada hari Sabtu 7 Agustus dalam pidato yang disiarkan televisi. Nasrullah menggambarkan serangan udara akhir-akhir ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya dan sedang menuju langkah peperangan. Akan tetapi mengatakan milisi Lebanon tidak menginginkan perang. Kami tidak mencari perang dan kami tidak ingin menuju perang, tetapi kami siap untuk itu. Milisi Lebanon mengatakan telah menargetkan area terbuka di dekat pasukan Israel sebagai balasan serangan udara Israel. Puluhan roket ditembakkan di perbatasan Sheba Farm yang disengketakan. Israel mencatat sistem pertahanannya di Iron Dome telah mencegat 10 dari 19 roket dengan 6 jatuh di area terbuka dan 3 mendarat di Lebanon bagian selatan. Sementara itu, pasukan sementara PBB di Lebanon mengatakan situasi saat ini sangat serius. Pasukan meminta semua pihak menghentikan serangan. Hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban atau kerusakan serius. Namun peristiwa ini mengguncang kondisi yang relatif tenang di antara kedua belah pihak sejak 2006. Demikian artikel ini dilansir dari Al Jazeera.